Halo guys, kali ini saya akan memberikan beberapa pedoman atau tips yang penting terutama untuk pemula ya dalam penggunaan worksheet di Microsoft Excel ini. Nah biasanya guys, kalau kita sudah punya tabel seperti ini kemudian akan diberi judul tabelnya, itu biasanya untuk pemula itu pada umumnya yang saya lihat ya, itu kalau membuat judul itu selalu mencari titik tengah karena judul itu kan yang biasanya di tengah ya, kemudian mencoba menuliskan dari tengah seperti ini. Misalkan ini adalah judulnya format ya, format upload ya, nilai raport ya atau ujian akhir misalnya. Nah kemudian ini memang seolah-olah di tengah guys, tapi nanti kalau misalkan di print itu jadinya belum tentu di tengah dan acak seperti itu. Nah ya lalu bagaimana yang betul? Yang betul adalah bukan seperti ini. Jadi ini salah ya guys, salah ya. Jadi yang betul membuat judulnya adalah tetap dari sini guys, dari tepi ya. Misalkan kita ketik ini ya, format ya, upload ya, nilai ujian akhir ya semester misalnya seperti itu. Nah tapi kok di pinggir gitu kan, tapi kok di pinggir? Enggak demikian guys. Nanti untuk cara menengahkannya adalah ini karena tabel kita sampai N, kemudian di sini kita blok dari A sampai N seperti itu, kemudian kita merger. Nah jadi merger itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel saja, dan ini sudah pasti di tengah guys, seperti itu. Di bawahnya juga sama ya, misalkan di sini SMK Media Informatika misalnya. Nah seperti ini. Nah ini juga sama ya, nanti ini juga di blok sampai N karena tabel kita sampai N. Nah jadi posisinya itu judul pasti ada di tengah-tengah persis di tabel N ini gitu, pasti tepat tengah ya, sudah tidak bisa diragukan lagi seperti itu guys, sama. Nah guys, itu tadi adalah tip pertama, yaitu penggunaan merger and center ini ya. Jadi merger and center ini gunanya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel seperti ini ya, seperti membuat judul contohnya. Kemudian tip yang kedua guys, ini kan ada tulisan niche ini yang ternyata menjadi tulisan eksponensial ya, yang singkat ya. Sebetulnya tulisannya panjang angka ya, ini kan angka tidak jelas guys ya, ini 2E plus 06 ini apa. Nah ini bisa kita lihat ya dengan cara melebarkan kolom D. Nah jadi kalau cara melebarkan kolom itu adalah ya, itu di sini kita letakkan kursornya sampai ketemu panah kanan kiri seperti ini, kemudian kita pencet ke kiri, kemudian kita geser seperti ini. Nah ini cara melebarkan atau mengecilkan kolom seperti itu. Baik, itu tip yang kedua. Yang ketiga adalah misalkan ada kolom yang akan kita hapus. Ini kan ada dua pelajaran guys ya, pelajaran pertama, pelajaran kedua. Misalkan kita mau pakai pelajaran pertama saja, misalkan berarti kita akan menghapus 3 kolom ini. Nah bagaimana cara menghapus kolom ini guys? Jadi ini caranya di blok ya, kolom K sampai M ini di blok ya. Jadi ngebloknya bukan di sini ya guys, jadi di sini ya, dari K sampai M kita blok, kemudian di sini masih tetap di sini posisinya, kemudian klik kanan di mouse ya, kemudian pilih delete. Nah di sini akan terhapus. Nah kemudian keuntungan dari menggunakan merger and center ini betul-betul terlihat guys. Jadi ketika kita hapus tiga kolom tadi, ini judul tetap di tengah seperti ini ya, tetap mengikuti ya. Kalau tadi sampai N, sekarang kan tinggal sampai K, dan dia mengikuti tengah dari A sampai K. Coba dibayangkan tadi kalau kita ngetiknya dari G, maka di sini judulnya akan sampai sini seperti itu. Nah itulah salah kalau menuliskan judul dari tengah, tapi tetap dari tepi, dari sel A1, kemudian pakai merger and center. Oke guys, jadi ini sekarang saya undo dulu ya, saya batalkan. Kemudian cara membatalkan perintah ya, membatalkan eksekusi ya.
Tadi kan kita menghapus 3 kolom ya, kemudian kalau membatalkan enggak, saya enggak mau hapus, tetap biarkan saja kolomnya seperti tadi. Maka di sini kita klik ya, undo ya, undo atau bisa menggunakan Ctrl Z ya. Jadi bisa klik ini atau menggunakan keyboard dengan menekan tombol Ctrl Z ya, misalkan saya pakai undo ini. Nah, dia akan kembali lagi ya, penghapusan kolom KLM tadi. Baik, itu tips yang kedua guys ya. Kemudian tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat, sama kalau kita ingin menyisipkan kolom ya, misalkan kita ingin menyisipkan kolom nih, misalkan dari kolom J dan K ini mau kita sisipkan satu kolom ya, klik kolom K, diklik ya, berarti nanti dia akan tersortir, akan terblok seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, maka di sini timbul satu kolom ya, timbul satu kolom lagi. Yang tadi tabel kita hanya sampai N, maka di sini tabel kita sampai O ya, karena ada satu kolom yang kita sisipkan tadi. Nah, itu cara menyisipkan kolom ya. Seperti itu guys, cara menambahkan kolom. Silahkan nanti diatur. Nanti kalau ini mau dikasih warna biru ya, tinggal cari warnanya. Warnanya ada di sini nih guys, warnanya. Nah, ini cara warnanya. Nanti silahkan cara warna yang sama ya. Oke guys, jadi itu cara menyisipkan kolom ya. Sama kalau menyisipkan baris, sama. Misalkan kita mau sisipkan baris nih, misalkan di sini ada nambah nama A satu lagi, nama A tambah satu lagi, misalkan ada anak baru namanya A ya, A nya misalkan apa, Ahmad, berarti pakai H, berarti ya di sini ya, di 9 ini kita klik kanan, kemudian kita insert. Nah, di sini baru bisa kita tuliskan Ahmad. Nah, Ahmad misalkan namanya. Ini setelah kita kasih tambahan nama Ahmad Junaidi ini, otomatis di sini kan nomor urutnya jadi kacau, jadi terpotong ya. Jadi yang tadinya jumlah siswanya 36 kan menjadi 37. Nah, lalu gimana? Apakah kita harus mengurai, membuat 3, 4, 5, 6, 7 lagi seperti ini? Nah, seperti ini misalkan nih, oh ini 3, ini 4, 5, 6. Nah, ini lama ya guys kalau begitu. Jadi caranya bagaimana? Ini saya undo dulu guys, saya batalkan. Nah, tadi kan nomornya jadi begini. Nah, ini cukup, misalkan ini bolehlah kita tambahkan 3 dulu di sini, 1. Nah, kemudian 2 dan 3 ini kita blok ya, kita blok 2 dan 3. Kemudian di ujung kanan bawah ini sampai ketemu tanda plus hitam nih guys, pencet mouse kiri, kemudian seret ya, seret sampai terakhir kelas ini. Nah, sudah nih guys, langsung otomatis siswanya jadi 37. Jadi tidak diketik nomor satu persatu, nanti lama gitu guys. Yang di sini juga sama, ini nomor urutnya nih ya. Kenapa enggak dari sini saja ya? Sebenarnya sih bisa guys ya, dari 1, 2 kita blok, kemudian kita sort sampai bawah. Nah, seperti ini. Oke guys, jadi ini 1, 2, 3 urut. Kemudian untuk PLPG nya ini kita bisa pakai di sini, kita pakai tekan tombol Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, seperti itu. Dan seterusnya nanti tinggal ngisi. Misalkan ini laki-laki ya, laki-laki ini boleh diketik saja, boleh juga sort dari sini. Guys, itu tip yang kelima, yaitu cara mengatur nomor ya.